Suasana hikmat dan penuh kebersamaan menyelimuti lapangan Karbosi, Rabu pagi, 27 Mei 2026, saat ribuan umat muslim memadati pusat kota Makassar untuk melaksanakan Salat Idul Adha 1447 Hijriah tingkat kota Makassar. Di momen Hari Raya Kurban yang syarat makna keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir bersama Ketua TPPKK Kota Makassar, Melinda Aksa, serta Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, membaur bersama masyarakat mengikuti rangkaian ibadah dengan penuh khusyuk. Salat Idul Adha yang dimulai pukul 6.40 WITA tersebut berlangsung tertib dan penuh kekeluargaan. Lapangan Karbosi pun tampak dipenuhi lautan jemaah dari berbagai penjuru kota. Turut hadir unsur Forkopimda, Kapolrestabes Makassar, Dandim 1408 Makassar, jajaran SKPD pemerintah Kota Makassar, tokoh agama, hingga mantan wali Kota Makassar. Pada pelaksanaan Salat Idul Adha tahun ini, khatib dipercayakan kepada Dr. KH Muhammad Isyah Samad, MA, selaku Ketua Umum DPP IMIM. Sementara imam salat dipimpin oleh Ustaz Dwi Cahya Oktianto, SH, MPD, yang dikenal sebagai salah satu imam masjid di Kota Makassar. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, APPI, memaknai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai momentum memperkuat nilai keikhlasan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin didampingi Ketua TPPKK Makassar, Melinda Aksa, menyaksikan langsung prosesi pemotongan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Masjid At-Taqwa, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Wajo, Rabu 27 Mei. Prosesi pemotongan hewan kurban dalam rangka Idul Adha 1447 2026 M tersebut disambut antusias masyarakat. Sejak pagi, warga memadati lokasi untuk menyaksikan penyembelihan sapi kurban jenis simental berbobot mencapai 923 kg yang merupakan bantuan Presiden RI untuk masyarakat Kota Makassar. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas bantuan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat Kota Makassar pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Munafri mengatakan bantuan hewan kurban dari Presiden merupakan bentuk perhatian nyata pemerintah kepada masyarakat di momentum Hari Raya Idul Adha. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah Republik Indonesia, terkhusus kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Keluarga besar PDI Perjuangan Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan penyembelihan dan penyaluran hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus ibadah keagamaan. Pada momentum Idul Adha tahun ini, total hewan kurban yang disalurkan mencapai 151 ekor, terdiri atas 147 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Dari jumlah tersebut, sebanyak 45 ekor sapi merupakan sumbangan Ketua DPD PDI Perjuangan Sulsel, Ridwan Andi Witiri, dan gotong royong pengurus DPD, DPC, Badan dan Sayap Partai. Salah satu titik utama pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dipusatkan di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Sulsel, Jalan Gunung Bawah Karaeng nomor 210, Makassar, Rabu 27 Mei. Selain di Makassar, penyembelihan hewan kurban juga dilaksanakan secara serentak di berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin tahunan PDI Perjuangan Sulsel sebagai bentuk konsistensi partai dalam menjalankan kegiatan sosial keagamaan serta pengabdian kepada masyarakat.
Ketua DPD PDI Perjuangan Sulsel, Haji Ridwan Andi Witiri, menegaskan bahwa ibadah kurban tidak hanya menjadi bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling sering masyarakat tentang regulasi tentang yang bisa digratiskan, ya masih pertanyaan besar itu. Kemudian tentang pengaturan lalu lintas, karena kan di TPA sana ada 3 kelurahan penyangga TPA Manggala di sana, kelurahan Bangkala, kelurahan Tamangapa, dan kelurahan kelurahan Manggala. Ya tentu mereka, ya kami reses di 3 kelurahan itu. Mereka mempertanyakan apa kompensasi lebih. Kami sudah utarakan bahwa mudah-mudahan pemerintah kota bisa mendengar itu. Karena kan sudah ada usulan bahwa kalau kita bisa minta gratiskan untuk Manggala, kalau tidak bisa minimal ke 3 penyangga kelurahan itu. Ya. Kemudian kami ceritakan juga tentang PSL. Banyak yang bertanya tentang PSL apakah jadi atau tidak di Manggala. Saya bilang kondisi terakhir tentu kita berpijak pada keputusan nasional yang ditetapkan oleh Pak Menteri Keuangan kemarin Di Tamalan Raya. di Tabanan Jaya. Artinya kita tetap mendukung kalau PSL itu dilakukan di Taman Andre atau seperti apa yang kalian? Sekarang kita tidak berbicara tempat lagi karena kan